Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Novalda Amelia Febrianti, NIM 2101490. Di sini saya akan menganalisis butir soal dari data yang sudah ada di layar ya, yang sudah bisa dilihat di layar. Nah, baik, mungkin langsung saja. Saya akan menguji validitas, lalu reliabilitas, kesukaran, daya pembeda, dan juga pengecoh. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengoreksi terlebih dahulu jawaban dari tiap-tiap siswanya. Di sini ada data dari 15 siswa dengan 20 soal ya. Nah, baik, langkah pertama yaitu kita harus mengoreksi terlebih dahulu. Jadi misalkan contoh nih, Angga. Di sini Angga di soal nomor 1 dia menjawab A, sedangkan jawaban yang benarnya adalah D. Maka kita beri nilai 0. Nah, contoh yang lain. Di sini Bionita di soal nomor 1 dia menjawab D, sedangkan jawaban yang benar adalah D juga. Jadi dia di sini mendapatkan nilai 1. Nah, terus kita melakukan hal seperti itu sampai selesai, sampai semuanya. Nah, jadi di sini saya sudah melakukannya, dan di sini sudah bisa dilihat gitu, ada yang 0, 1, dan sebagainya. Nah, baik, langsung saja. Yang pertama yaitu kita menguji validitasnya, apakah soal ini valid atau tidak. Langkah pertama adalah menjumlahkan jawaban dari setiap siswanya dengan cara di sini kita klik sama dengan, lalu sum, lalu kita blok data dari siswa pertama ya. Kita enter. Nah, setelah terlihat hasilnya, kita drag saja ke bawah. Nah, ketika sudah, maka kita lanjut untuk mencari R hitung. Bagaimana mencari R hitung? Caranya yaitu sama dengan Corel. Nah, lalu blok data dari kolom pertama yaitu soal pertama di sini. Kita blok. Lalu setelah itu titik koma, lalu blok dari jumlah data yang sudah tadi kita jumlahkan ini. Tetapi kita kunci terlebih dahulu ya. Nah, gitu. Agar tidak bergeser nantinya, kita tutup kurung. Lalu kita enter. Nah, kita sudah dapat hasilnya. Yang lainnya tinggal kita drag saja, karena tadi sudah dikunci ya. Nah, seperti ini. Lalu, selanjutnya, R tabel ini sudah ada dari sananya, jadi untuk R tabel 15 responden dengan konsentrasi 0,05 adalah 0,553. Bisa dilihat di internet ya untuk tabelnya. Nah, kita drag juga 0,553. Nah, selanjutnya untuk status di sini kita bisa menggunakan rumus if, sama dengan if. Lalu kita klik R hitung di sini. Jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka itu artinya valid. Dan jika sebaliknya, maka tidak valid. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, maka tinggal kita enter saja. Nah, sudah ketahuan, sisanya tinggal kita drag. Nah, sudah terlihat nih, mana soal yang valid dan mana yang tidak valid. Nah, dan yang terakhir, kita menjumlahkan ada berapa soal dari 20 soal ini yang soalnya valid gitu. Caranya sama dengan count if, lalu kita blok dari data status tadi ya. Nah, setelah itu kita klik titik koma, lalu tuliskan valid. Nah, kita enter. Nah, jadi ketahuan jumlah valid dari 20 soal ini cuma ada 7 soal. Lalu
kita lanjut ke uji yang selanjutnya, yaitu uji reliabilitas. Bagaimana caranya? Caranya adalah, jadi kita jika uji reliabilitas ini hanya menguji soal yang valid saja. Data soal yang tidak valid itu tidak usah diambil. Jadi kita mengambil data soal yang valid, yaitu soal nomor 1, 2, 3, 4, 5, 7, dan juga 8 ya. Kita pindahkan ke sini. Nah, di sini sudah ada datanya seperti ini. Lalu langkah pertama sama seperti tadi, kita menjumlahkan terlebih dahulu. Ini ya, kita sum, kita blok datanya, lalu kita enter. Sisanya tinggal kita drag saja. Nah, jika sudah seperti ini, langkah pertama yaitu menentukan varians butir. Bagaimana cara menentukan varians butir? Caranya sama dengan lalu var, kita tulis var. Nah, setelah itu kita blok saja data kolom pertama atau juga ini soal pertama dari sini sampai sini. Lalu kita enter. Nah, sudah ketahuan, sisanya tinggal kita drag saja. Nah, setelah itu langkah selanjutnya yaitu jumlah varians butir. Caranya tinggal kita sum saja seperti biasa. Kita blok datanya, tapi sampai datanya saja, jangan diambil total skornya. Kita enter. Nah, lalu selanjutnya varians total. Varians total itu ini ya, varians butir dari total skor. Jadi kita tinggal klik saja. Nah, jika sudah seperti ini, lalu langkah selanjutnya menentukan R11. R11 ini adalah dengan cara sama dengan buka kurung jumlah soal valid. Jumlah soal valid tadi ada 7 dibagi jumlah soal valid dikurangi 1, jadi 6 ya. Tutup kurung, lalu dikalikan dengan 1 dikurang buka kurung lagi jumlah varians butir yang tadi kita klik dibagi dengan varians total, Nah, ini ya. Nah, setelah itu kita tutup kurung ya, lalu kita enter. Nah, hasilnya seperti ini. Langkah terakhir yaitu reliabilitas, menentukan reliabilitasnya. Caranya itu sama dengan if, kalau kita klik R11 tadi, jika lebih kecil dari 0,2, maka itu artinya sangat rendah. Nah, lalu jika if lagi, jika R11 ini kurang dari atau sama dengan 0,4, maka itu artinya rendah. Dan jika if lagi R11 ini lebih kecil dari sama dengan 0,6, maka itu artinya sedang. Dan jika R11 ini menjadi sama dengan 0,8, maka itu artinya tinggi, sangat tinggi. Nah, terlihat ya bahwa hasilnya yaitu mempunyai reliabilitas sangat tinggi. Lalu lanjut lagi ke uji selanjutnya, yaitu tingkat kesukaran soalnya.
Langkah pertama yaitu sama seperti tadi, menjumlahkan terlebih dahulu dari jawaban dari setiap siswanya, yaitu dengan cara sum. Diblok lagi. Lalu kita enter. Nah, sisanya tinggal kita drag saja ke bawah. Nah, jika sudah ketahuan seperti itu, maka langkah selanjutnya yaitu menentukan jumlah jawaban benarnya. Caranya yaitu sini sama dengan sum. Kita blok dari kolom pertama ini. Nah, kita enter. Lalu sisanya tinggal kita drag saja. Nah, sudah. Jika sudah, selanjutnya yaitu menentukan tingkat kesukaran. Caranya sama dengan jumlah jawaban benar tiap soalnya. Jadi kita klik ini yang atasnya, lalu dibagi dengan total siswanya. Total siswanya ini kan ada 15 ya, kita bagi dengan 15. Nah, lalu kita enter. Nah, sudah ketahuan nih tingkat kesukarannya, tinggal kita drag saja. Nah, seperti ini. Dan yang terakhir, kategori. Cara menentukan kategorinya yaitu sama dengan if kita klik tingkat kesukarannya yang atasnya ya. Kita klik jika ini kurang dari atau sama dengan 0,29, maka itu artinya sukar. Nah, sukar. Dan jika if lagi kita klik lagi tingkat kesukarannya kurang dari sama dengan 0,69, maka itu artinya sedang dan juga mudah. Nah, mudah seperti ini. Lalu kita enter saja. Tinggal kita drag saja. Nah, sudah seperti ini. Untuk cara merekapnya, di sini kita tinggal count if saja. Count if, di sini kita blok dari kategorinya. Di sini sukar ya. Kita tulis sukar. Nah, lalu di sini sama juga count if. Kita blok datanya. Lalu kita tuliskan sedang. Lalu kita enter. Sini ada 11 soal yang sedang, dan untuk yang mudah sama count if juga. Lalu kita blok dan tinggal kita tulis mudah. Nah, jadi ketahuan jumlah soal sedangnya ada 11, soal mudahnya ada 9, dan juga soal sukarnya tidak ada. Baik, lanjut ke uji selanjutnya yaitu uji daya pembeda. Nah, langkah pertama sama seperti tadi, kita total dulu dengan cara sum. Kita blok datanya. Lalu kita enter. Lalu kita tarik sampai bawah. Nah, jika daya pembeda ini kita harus membagi terlebih dahulu, membagi dua kelompok. Jadi data ini dibagi dua kelompok, ada kelompok atas dan juga ada kelompok bawah. Untuk kelompok atas dari 1 sampai 8 ya, kita bedakan warnanya terlebih dahulu agar tidak pusing ya. Kita bedakan warnanya. Nah, kalau yang bawah juga sama, kita berwarna ini. Nah, jika sudah seperti ini, langkah pertamanya yaitu mencari jumlah jawaban yang benar.
cara mencari jumlah jawaban yang benar yaitu tinggal di sum, lalu kita blok data dari sini ya, soal pertama atau kolom pertama ini, lalu kita enter. Yang lainnya tinggal kita drag saja. Nah, setelah itu selanjutnya yaitu kita menentukan BAJA atau dan juga BBJB. Yang BAJA itu adalah kelompok atas dan yang BBJB itu adalah kelompok bawah. Untuk BAJA yaitu sama dengan jumlahkan kelompok atas lalu dibagi dengan jumlah siswa dari kelompok atas, yaitu kan kelompok atas ada 8 ya. Jadi kita sama dengan sum, kelompok atas ini sudah sampai situ, lalu dibagi dengan jumlah siswanya tadi ada 8 ya untuk kelompok atas. Dibagi 8, sudah, tinggal kita enter saja. Maaf. Kita terlebih dahulu. Jadi kita ulang ya, kita sama dengan, lalu kita klik jumlah jawaban yang benar tadi, yang 8 ini, di angka atasnya dibagi dengan 8 ya, jumlah siswanya, siswa kelompok atas ada 8. Tinggal kita drag saja ke pinggir. Nah, jika sudah seperti ini, kelompok bawahnya juga sama. Itu kita mohon maaf, kita ulang ya. Nah, kita ulang, kita sama dengan sum. Nah, di sum dulu data yang kelompok atas ini, lalu kita tutup kurung dulu, lalu dibagi dengan 8. Nah, seperti ini ya. Nah, hasilnya seperti ini, lalu kita drag saja. Untuk kolom kedua juga sama, kita sama dengan sum, lalu kita blok kelompok bawahnya, kita tutup kurung dulu, dibagi dengan jumlah siswa yang ada di kelompok bawah, yaitu 7. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa enter. Nah, tinggal kita drag saja. Nah, jika sudah seperti ini, langkah selanjutnya adalah mencari daya beda. Cara mencari daya beda adalah dengan cara BA per JA dikurangi dengan BB per JB. Ya, jadi sama dengan kita klik ini dikurangi dengan ini. Sama dengan. Nah, tinggal kita drag saja. Nah, sudah. Jika sudah seperti ini, langkah selanjutnya atau langkah terakhir adalah mengkualifikasi butir soalnya. Jadi di sini rumusnya if lalu kita klik daya bedanya ini, jika kurang dari atau sama dengan 0,19 maka itu artinya jelek ya. Lalu if lagi, if jika daya bedanya kurang dari atau sama dengan 0,39 itu artinya cukup. Dan jika cukup dan juga baik. Nah, sudah seperti ini, kita enter saja. Nah, untuk ini tinggal kita drag saja seperti tadi. Nah, jika sudah seperti ini, langkah selanjutnya adalah ya tinggal merekap saja ya. Jadi kita sama dengan count if lagi seperti tadi.
range-nya kita blok ini, data ini ya, lalu kriterianya yaitu jelek. Nah, dan untuk cukup, sama dengan count if lagi, kita klik, kita blok datanya. Nah, sudah. Lalu kriterianya cukup ya. Nah, kita enter. Nah, untuk baik sekali dan juga tidak baik, karena di sini tidak ada ya, jadi tinggal 0 saja ya. Kita tulis 0 saja langsung. Nah, sudah. Gaya pembeda sudah selesai. Lalu yang selanjutnya yang terakhir yaitu ada pengecoh. Nah, untuk pengecoh kita menggunakan data yang awal tadi ya, jadi bukan yang 1000 tetapi yang ABCD itu. Nah, kita memakai data itu tetapi tetap sama, kita bagi dua, ada kelompok atas dan juga ada kelompok bawah ya. Jadi kita bagi dua, kelompok atas ada 8 dan kelompok bawah ada 7. Nah, langkah pertama yaitu kita di sini menganalisis satu-satu, jadi satu persatu soalnya. Di sini contohnya, di sini saya sudah membuat tabel ya, tabel seperti ini. Langkah pertama yaitu untuk soal nomor 1. Untuk soal nomor 1, di sini kita klik ini ya. Nah, untuk pilihan jawaban kan di sini ada A, B, C, D, E, dan O. O itu tidak menjawab ya ini. Dan untuk yang diberi bintang itu adalah kunci jawabannya. Jadi kan karena 1 ini kunci jawabannya D, maka kita tulis di sini D. Untuk yang nomor 2, misalkan nomor 2 ini kunci jawabannya C ya. Nah, kita nomor 2 diberi bintang di huruf C gitu. Nah, langkah pertama yaitu kita menentukan kelompok atas terlebih dahulu. Untuk yang kelompok atas nih, kelompok atas yang menjawab A. Caranya seperti apa? Caranya yaitu sama dengan, lalu kita count if, lalu setelah itu kita blok kolom pertama, kelompok atas saja. Jadi kolom pertama ini kelompok atas saja ya. Nah, setelah itu dikunci dulu dengan F4, lalu titik koma, kita tuliskan A yang memilih kriterianya A ya, lalu tinggal kita enter saja. Nah, jadi ketahuan nih, kelompok atas yang memilih pilihan jawaban A ada 3 orang. Nah, yang lainnya kita drag terlebih dahulu, kita drag ya, lalu di sini kita tinggal ganti dari kriterianya saja. Jadi ini B. Nah, ini ganti dengan C itu. Ini kita ganti dengan D. Ini kita ganti dengan E. Dan ini kita ganti dengan O. Nah, jika sudah seperti ini, langkah selanjutnya adalah melakukan hal yang sama tetapi di kelompok bawah. Jadi, kita sama dengan count if, kita klik count if, lalu kita blok data kelompok bawah yang nomor 1 ya, yang masih soal nomor 1. Lalu kita titik koma, lalu kriterianya ada A ya. Sini kita enter. Nah, kita drag juga sama seperti tadi, lalu kita ganti ya. Untuk ininya B, kriterianya diganti dengan B, ini kita ganti dengan C, lalu ini kita ganti dengan D, ini kita ganti dengan E, dan ini kita ganti dengan O. Nah, jika sudah, tinggal kita jumlahkan saja ya dengan cara sum tadi, sum. Kita blok, enter.
Lalu tinggal kita tarik saja. Nah, untuk ini kita sum juga. Tinggal kita tarik. Sebentar ya. Nah, sudah. Nah, jika sudah seperti ini, jadi di sini kan jumlah kelompok bawah yang memilih A ada 7 orang, lalu memilih B tidak ada, C tidak ada, D 8 orang, E tidak ada, dan O tidak ada ya. Jadi jumlahnya ada 15. Nah, lalu langkah selanjutnya adalah dengan cara ini ya, pengecoh. Pengecoh ini tinggal kita klik saja ya, jadi sama dengan untuk A frekuensi dipilihnya ada 7, untuk B tidak ada 0, untuk C juga 0, dan untuk E juga 0. Nah, jika sudah seperti ini, langkah terakhir adalah menentukan persentasenya. Caranya yaitu sama dengan sebentar. Ini presentasi ya. Nah, cara menentukan persentasenya yaitu sama dengan klik jumlah pengecohnya. Di sini ada 7 kan di sini, lalu dibagi dengan jumlah seluruh siswa yang menjawab, yaitu tadi kan 15 ya, di sini dibagi dengan ini nih. Nah, jumlah ini tinggal kita enter saja. Nah, sudah keluar, jadi persentasenya ada 46%, yang lainnya tinggal kita drag saja ya. Mohon maaf, sebentar, ininya kita kunci dulu ya. Nah, jadi tinggal kita drag. Nah, sudah seperti ini. Untuk pengecoh A presentasinya 46,67%, untuk B sampai E tidak ada ya. Nah, lalu keterangannya itu jadi sama dengan if, di sini if, lalu klik presentasinya ya, ini klik presentasinya. Jika persentase lebih dari 5%, maka itu artinya berfungsi. Dan jika itu kurang, maka tidak berfungsi. Nah, seperti ini ya. Kita tutup, enter. Mohon maaf, sebentar ya. Nah, di sini rumusnya seperti ini ya. If kita klik persentasenya, lalu jika persentasenya lebih dari 5%, maka artinya berfungsi, dan jika sebaliknya maka tidak berfungsi. Tinggal enter, lalu tinggal kita drag saja. Nah, seperti ini. Nah, di sini untuk melakukan uji ini pengecoh, maka kita harus melakukan hal yang seperti itu sampai ke soal terakhir ya. Baik, mungkin di sini saya akan mengerjakan terlebih dahulu ya. Ini dari soal nomor 2 sampai soal nomor 20-nya.
Nah, baik, ini sudah sampai nomor 20 ya, sudah selesai. Nah, mungkin sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.